Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Kita bersyukur karena sepanjang kehidupan kita ada satu pribadi yang selalu dan terlalu sayang sama kita, yaitu Yesus Kristus. Mari pada siang hari ini kita bawa hati yang menyembah, kita senangkan Tuhan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bawa hati kami Tuhan, kami bawa hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Yesus. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihimu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Mari dengan segenap hatimu nyanyikan bersama. Tak sebatas lagu, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu. Kami datang membawa seluruh hati kami di hadapan-Mu Yesus. Tak hanya berkat-Mu, kami rindu untuk menyentuh hati-Mu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Nyatakan bersama. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu membuat kami mengerti Tuhan. Hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Mari bersama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Kami rindu memuliakan nama-Mu. Kami rindu senangkan-Mu melalui kehidupan kami, melalui ucapan syukur kami, melalui nyanyian kami. Selidiki hatiku, apa ku sungguh, ku sangat mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, ini hidup kami Tuhan. Kami berikan untuk-Mu Yesus. Oh, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini. Sekali lagi nyatakan bersama. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau berikan Tuhan.
hati, hidupku ini lagu cinta untukmu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu senangkan-Mu, muliakan-Mu melalui kehidupan kami. Dan pada siang hari ini kami bersatu hati, membawa segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari seluruh umat percaya yang semangat memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan saudara. Kita naikkan ucapan syukur kita, karena kita punya Tuhan yang begitu baik. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu nyanyikan, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi nyatakan, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Nyatakan bersama, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Engkau Allah yang memelihara kami untuk selamanya. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi seluruh umat percaya nyanyikan, come on. Kecaplah dan lihatlah, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kami menikmati kasih setia-Mu Tuhan. Come on and sing it out. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Wow, syukur bagimu Tuhan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, come on. Kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Musik memuji Tuhan dengan sukacita. Mari yang bersyukur punya Tuhan yang baik, angkat tanganmu, kita nyatakan syukur. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Come on Andy, lebih semangat lagi, go. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Kau Allah yang memelihara kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk selamanya Engkau Tuhan pelihara hidup kami. Oh, selamanya. Sekali lagi kita nyatakan bersama, come on. Selamanya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yang masih semangat memuji Tuhan katakan haleluya. Bersama-sama kita mau angkat suara, kita merayakan, sebab kasih terbesar telah Kau berikan kepada setiap kami, dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Amin. Ada tepuk tangan buat Allah kita, come on.
Mari sama-sama yang bersyukur, kita mau angkat suara kita. Kita mau nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Sing it out. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenangan. Dengan satu suara kami nyatakan, Yesus sangat baik, sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kami nyatakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Di hadapan jemaat Tuhan, kami menyatakan iman kami. Dengan penuh ucapan syukur kami menyatakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidup. Dia siapa saudara? Allah kekuatanku. Ini kerinduan kami, penuhi hati kami. Ya Tuhan Allah. Mari saudara angkat tanganmu serukan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Yesus sangat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hadiah terbesar kasih-Mu telah Kau berikan kepada setiap kami. Dengan penuh ucapan syukur kami memuji Tuhan kami yang besar. Mari tepuk tangan buat Allah kita. Come on. Mari sama-sama yang bersyukur punya Tuhan yang baik. Kita mau angkat jempol kita saudara. Sama-sama kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Sing it out. Dia sungguh baik. Ini pernyataan anak-anak-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkau tetap baik dalam hidup kami. Amin. Dia sungguh baik, Yesus sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Engkau baik bagiku, ya Tuhan. Yesus sungguh baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kami nyatakan, Yesus, Dia baik bagiku. Yang bersyukur kita berikan sorak-sorai kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, saudara bisa hadir di dalam hadirat. Shalom, saya Stella Zilen, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Pendaftaran relationship level telah dibuka. Bagi jemaat yang sedang berpacaran dan berencana melangsungkan pemberkatan nikah di NDC, dapat mengikuti kelas ini. Pendaftaran terakhir hari ini melalui core leader saudara. Encounter Night, Rabu 16 April pukul 19 diadakan di NDC Living World. Ibadah Paskah Gabungan NDC Women, Kamis 24 April pukul 10.30 di NDC Living World. Saudara akan dilayani oleh Pastor Gideon Simanjuntak. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter.
Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Pembangunan NDC PIK 2 Dekor masih terus berlangsung. Ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan bagi gereja kita. Pekerjaan yang terus dilakukan meliputi pengecoran pelket, kolom, dinding precast GWT, serta pembangunan lantai 5. Tetaplah berdoa bagi pembangunan NDC PIK 2 Dekor agar pengerjaan berjalan sesuai perencanaan. Dukungan dana dapat diberikan melalui transfer bank dan laporan keuangan tersedia pada TV Signs. Ibadah Jumat Agung diadakan pada Jumat, 18 April di seluruh wilayah NDC dengan jadwal sebagai berikut. Juga diadakan perjamuan kudus dan special performance bersama NDC Performing Arts. Save the Day. NDC akan mengadakan NDC Holy Land Trip pada 19 hingga 30 Oktober bersama Pastor Josia Abdi Saputra. Nantikan pengumuman selanjutnya. Di NSC, anak-anak saya bertumbuh dan berkembang, bukan hanya secara akademis, tapi juga secara emosional dan juga dengan kasih. Kita juga sebagai orang tua diperlengkapi dengan parenting yang luar biasa banget. Saya merasa terberkati, bukan hanya anak yang berubah, tapi saya sebagai orang tua juga banyak berubah. NDC membuka pendaftaran Discipleship Class untuk Membership Class M1, Maturity Class M2, dan Ministry Class M3. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Class, pendaftaran kelas. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Hari ini kembali kami merayakan kasih terbesar di dalam hidup kami. Engkau telah menyatakan bagi setiap kami dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami mengangkat suara kami. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Hanya Yesus sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, di hadapan-Mu kami menyatakan Tuhan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Hanya kasih-Mu Yesus mengubahkan hidupku menjadi baru. Nyatakan saudara,
ya Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri sama-sama nyatakan, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Hari ini kami kembali menyatakan Tuhan, seumur hidup kami, bahwa hanya kasih Yesus yang tiada duanya dalam hidup kami. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Mari sama-sama dengan penuh ucapan syukur akan kedua tanganmu saudara, kita mau nyatakan bersama, Ku kagumi. Ini pernyataan iman anak-anakmu Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada. Sekali lagi nyatakan di hadapan Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Berikan sorak-sorai yang termulia buat Allah kita. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Oh, haleluya. Oh, mari yang bersyukur akan suaramu sembah Dia. Hari ini kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan, sebab Engkau begitu baik. Engkau menyatakan janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, ku kagumi. Angkat suara saudara, nyatakan di hadapan Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami mengakui Tuhan, kasih-Mu Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu. Sekali lagi angkat tanganmu, sama-sama serukan, Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada. Kasih-Mu sungguh tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu tiada dua. Sekali lagi saudara, kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang telah hadir di tengah-tengah kami, karena pujian penyembahan kami mengagungkan nama-Mu. Kiranya Tuhan datang dengan berkat-Mu untuk melawat kami, memulihkan kami, mengangkat hidup kami, dan juga menyembuhkan penyakit kami. Terima kasih ya Tuhan, kami buka hati kami mau terima kebenaran firman Tuhan melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah kepada kami, hati kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin, 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 amin.
Silahkan duduk kembali. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara dalam ibadah kita yang luar biasa pada hari ini. Saya akan berkhotbah dengan judul Elevate. Elevate berarti meninggikan, mengangkat, menaikkan. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bukti daripada kasih Tuhan adalah Dia rela tinggalkan sorga mulia, lahir di sebuah kandang yang hina, kemudian dalam keadaan sebagai manusia, Dia rela mati di kayu salib. Untuk apa? Supaya Dia bisa menebus dosa-dosa kita, Dia bisa menyelamatkan kita. Dan Tuhan bukan hanya ingin menyelamatkan kita, tapi juga Tuhan ingin mengelevate kita. Dia mau menaikkan derajat kita. Dia mau meninggikan level kita ke level yang lebih tinggi. Dia mau mengangkat martabat kita. Dan hari ini kita mau belajar pengalaman dari seorang namanya Obed Edom. Orang biasa tapi di-elevate oleh Tuhan. Coba kita membaca ayat-ayatnya. 2 Samuel pasal 6 ayat 10, 11, 12. Kita baca 3 ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini adalah sebuah cerita tentang Daud yang menitipkan tabut Tuhan, tabut perjanjian ke rumah Obed Edom. Siapakah Obed Edom ini? Obed Edom adalah orang Israel biasa dari suku Lewi dan dia lahir di sebuah kota kecil namanya Gad Rimon. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Obed Edom orang Gad. Nah, saudara-saudaraku, Obed Edom ini adalah seorang yang kerjanya sebagai penunggu gerbang rumah Tuhan. Orang biasa, tapi ketika Tuhan mengelevate dia menjadi orang yang luar biasa. Nah, kenapa sampai Daud menitipkan tabut perjanjian itu ke rumah Obed Edom? Padahal sebenarnya rencananya Daud itu mau memindahkan tabut perjanjian ke Yerusalem. Kenapa dititipkan di situ? Rupa-rupanya terjadi sebuah kejadian yang tragis sekali. Dalam proses pemindahan tabut perjanjian ke Yerusalem, dalam perjalanan tiba-tiba kereta yang mengangkut tabut perjanjian itu tergelincir. Sehingga tabut perjanjian hampir jatuh. Usa, anak muda yang ada berjalan di samping kereta, lalu mengulurkan tangannya memegang tabut perjanjian. Dan ketika Usa memegang tabut perjanjian, Tuhan murka kepada Usa. Lalu mati seketikalah Usa. Saat itu juga melihat kejadian itu, Daud menjadi takut. Itulah sebabnya Daud menitipkan tabut perjanjian ke rumah Obed Edom. Dan apa yang terjadi ketika tabut perjanjian ada di rumah Obed Edom? Coba kita baca ayatnya sekali lagi. 2 Samuel 6 ayat 11 berkata begini. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ketika tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom, 3 bulan lamanya Obed Edom diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang membuat sampai tabut perjanjian itu ketika ditaruh di rumah Obed Edom, kok bisa sampai berkat Tuhan turun atas seisi rumah Obed Edom? Rupa-rupanya saudara-saudara, tabut perjanjian itu
adalah barang yang sangat sakral sekali, sangat suci sekali. Saudara-saudara kalau belajar Alkitab maka di dalam tabut perjanjian itu di dalamnya berisi 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah yang didapatkan Musa dari Gunung Sinai. Yang Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Lalu juga ada isinya manna di dalamnya. Juga ada tongkat Harun yang bertunas. Jadi ini benda-benda yang bersejarah ada di dalam tabut perjanjian. Dan tentang tabut perjanjian itu Tuhan berfirman kepada Musa tentang tabut ini. Di dalam Keluaran 25 ayat 22 Tuhan bilang begini kepada Musa. Dan di sanalah aku Tuhan akan bertemu dengan engkau, dengan Musa. Dan dari atas tutup perdamaian itu dan dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dari ayat ini kita tahu bahwa ternyata tabut perjanjian itu adalah tempat kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tabut perjanjian itu. Itulah sebabnya ketika tabut perjanjian Allah itu ditaruh di rumah Obed-Edom, maka karena Tuhan hadir di rumah itu, berkat Tuhan ada di rumah itu. Dan ketika orang Israel mereka mau pergi berperang, mereka mengangkut tabut perjanjian itu dibawa masuk ke medan peperangan, maka selalu orang Israel mengalami kemenangan. Kenapa? Karena ternyata Tuhan hadir di situ. Tabut perjanjian itu sebenarnya benda biasa, tapi yang mendatangkan berkat adalah Tuhan yang ada di atas tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian benda yang biasa, tapi yang mendatangkan kuasa adalah Tuhan yang ada di atas tabut perjanjian itu. Itulah sebabnya ketika tabut ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom dan seisi rumahnya mengalami berkat Tuhan. Dan ini berkat yang tidak pernah diduga oleh Obed-Edom sebelumnya. Dia tidak pernah merencanakan berkat ini. Tiba-tiba saja Daud muncul di depan rumahnya membawa tabut perjanjian. Berkat tiba-tiba datang kepada dia. Pernah enggak saudara mengalami seperti Obed-Edom ini? Enggak pernah menyangka, enggak pernah menduga, enggak pernah merencanakan. Tiba-tiba berkat datang kepada saudara. Itu namanya berkat kaget. Dan kalau kita mengalami berkat kaget, kadang-kala kita suka terkaget-kaget. Alkitab berkata ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu Tuhan datang memberkati, memulihkan, melawat, menjamah, kita terkaget-kaget. Itulah sebabnya kita perlu mempersiapkan hati kita untuk bisa menerima berkat Tuhan. Karena kadang-kala dia datang tanpa berita, dia datang tanpa pesan, dia datang saudaraku selalu meninggalkan kesan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Ada seorang encim dapat undian 3 miliar. Keluarganya bingung bagaimana menyampaikan berita gembira ini kepada encim. Karena encim ini punya penyakit jantung. Khawatir kalau dikasih tahu encim jantungnya kumat, semaput, jadi keluarga khawatir. Mereka rundingan, siapa yang kasih tahu nih? Udah kamu aja kasih tahu lah. Aduh saya nggak berani, kamu aja nggak berani. Akhirnya keluarga sepakat, udah kita minta tolong Om Pendeta. Om Pendeta kan berhikmat, pasti tahulah bagaimana caranya menyampaikan berita sukacita sehingga mama tidak jantungan. Datanglah mereka kepada Om Pendeta, Om minta tolong Om, ini mama dapat undian 3 miliar. Kami ini khawatir menyampaikannya karena mama punya penyakit jantung, tolong Om yang menyampaikan. Jangan lupa ya Om, kasih dulu ayat-ayat pendahuluan untuk menguatkan mama. Pak Pendeta bilang, oh gampang. Lalu besoknya Pak Pendeta datang berkunjung ke rumah encim. Encim, shalom. Apa kabar encim? Baik, Boksu.
Encim, Tuhan itu luar biasa. Dia sumber segala berkat. Dia bisa memberkati dengan cara apa saja dan kapan saja. Kadangkala kita belum berpikir, belum berencana, dia sudah kirim berkat. Encim senyum, amin, amin. Lalu kemudian Pak Pendeta bilang, Encim dapat berkat 3 miliar. Encim senyum-senyum. Lalu Encim bilang gini, Boksu, kalau Oi dapat berkat 3 miliar, semuanya Oi kasih sama lu, Boksu. Boksunya tiba-tiba pingsan, saudaraku. Rupanya Boksunya punya penyakit jantung. Dengar kabar dadakan gitu, ndak kuat, pingsan dia. Tuhan itu bisa memberkati kita dengan cara yang ajaib. Obed-Edom tidak pernah merencanakan, tahu-tahu datang Daud membawa tabut perjanjian dan itulah sumber berkat untuk Obed-Edom. Dan kalau kita memperhatikan saudaraku, Obed-Edom ini mengalami berkat intergenerasi. Karena Alkitab berkata, Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati Tuhan. Wah, luar biasa. Karena Obed-Edom menerima kehadiran tabut perjanjian, bukan hanya Obed-Edom diberkati, tapi seisi rumahnya ikut diberkati. Kalau seorang ayah, seorang ibu membuka rumahnya untuk kehadiran Tuhan, maka saya sangat percaya seisi rumahnya, anak cucunya akan diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Mazmur 112 ayat 1-3 berkata, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan apa? Perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan apa? Diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya untuk selama-lamanya. Ini berkat intergenerasi yang akan Tuhan berikan. Bagi siapa saudaraku? Bagi orang yang takut akan Tuhan. Selalu dimulai kalau orang tua takut akan Tuhan, pasti anak cucunya akan diberkati oleh Tuhan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Ayat 1 berkata, yaitu orang yang sangat suka kepada segala perintah Tuhan. Sangat suka itu artinya bukan hanya suka mendengar, tapi juga suka untuk melakukannya. Jadilah orang tua yang sangat suka mendengar firman, sangat suka melakukan firman. Katakan amin. Dan orang yang sangat suka melakukan firman Tuhan, dia benar-benar akan mematuhi setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia adalah seorang suami, maka dia akan menjadi seorang suami yang mengasihi istrinya. Yang kalau dia antar anaknya ke sekolah, dia benar-benar antar anaknya ke sekolah. Dia nggak jemput aneh-aneh di situ. Karena dia mematuhi firman Tuhan, setia kepada istrinya. Kalau dia seorang istri, maka dia menjadi seorang istri yang setia kepada suaminya, yang respect kepada suaminya, yang hormat kepada suaminya. Dia tidak menjadi seorang istri yang gayung low peping. Kalau kita orang tua yang sangat suka pada firman Tuhan, maka lihatlah anak mantu cucu kita akan Tuhan berkati. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Mazmur 37. Daud berkata begini, dulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jadilah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau orang tua hidup benar, anak cucumu tidak akan meminta-minta. Malah mereka yang akan memberi pinjaman kepada orang. Karena anak cucumu akan jadi berkat. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Obed-Edom
tadinya nggak ada yang kenal. Tapi setelah peristiwa tabut perjanjian, seluruh Israel mengenal dia. Tuhan mengangkat derajatnya. Tuhan menaikkan martabatnya. Orang-orang sekarang hormat kepada dia. Walaupun dia hanya penjaga pintu gerbang. Tapi orang hormat. Kenapa? Tuhan mengelevate dia. Dan saya suka. Kenapa? Karena Tuhan itu ketika mengelevate orang, dia tidak pernah milih-milih orang. Justru ada begitu banyak orang yang tadinya tidak dianggap, yang tadinya dihina, tapi Tuhan senang untuk mengangkat kehidupannya. Alkitab mencatat ada seorang budak namanya Onesimus. Onesimus ini budak, dan pada masa itu budak tidak ada harganya, Pak. Tidak ada harganya. Budak itu dianggap seperti barang saja. Mau dibuang kapan saja, ya dibuang. Mau dipakai kapan saja, ya dipakai. Itu budak itu, nggak ada harganya. Nggak ada nilainya. Nah, Onesimus ini melarikan diri dari tuannya. Tuannya namanya Filemon. Coba, budak nggak ada harganya, melarikan diri lagi. Wah, ini benar-benar dicari orang ini. Tapi satu hari Onesimus bertemu dengan Paulus. Diinjili oleh Paulus, bertobat, lahir baru. Dan apa yang terjadi? Waktu dia buka hati percaya sama Tuhan, Tuhan mengangkat derajatnya. Dari seorang budak diangkat menjadi seorang pelayan Tuhan. Kawan sekerja Paulus. Luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita keren. Dia selalu mengelevate orang yang terhina. Kalau hari ini saudara terhina, saudara ada di titik nadir dalam hidupmu, tidak usah kecewa. Saudara pandang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan lihat Tuhan akan mengelevate hidupmu. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Dalam sejarah gereja, gerakan Pentakosta itu dimulai juga oleh seorang mantan budak. Dibesarkan dari keluarga budak di Amerika. Orang kulit hitam. Saudara, orang miskin. Sudah dibesarkan dari keluarga budak, miskin, matanya buta sebelah. Kenapa? Karena dulu kena cacar air dan akibat daripada itu mengganggu matanya menjadi buta sebelah. Pendidikannya hanya SD. Tapi walaupun demikian, Tuhan mengangkat hidupnya. Namanya William Seymour. Diangkat oleh Tuhan. Lalu dialah yang menjadi penggerak kebangunan rohani di Azusa Street. Dan disitulah awal terjadinya kegerakan Pentakosta. Yang sekarang menjalar ke seluruh dunia. Yang pengikutnya sudah ratusan juta orang. Dimulai oleh seorang miskin mantan keluarga budak. Jadi sudah lihat, Tuhan itu suka sekali mengelevate orang. Mari kita berserah hanya kepada Tuhan saja. Lebih memandang kepada Tuhan saja. Lebih percaya kepada Tuhan saja. Karena Dia Allah yang selalu bertindak untuk kita umatnya. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Kita kembali kepada Obed-Edom. Saudara-saudara tahukah saudaraku bahwa Obed-Edom itu mengalami elevate dari Tuhan, diangkat oleh Tuhan, itu karena dia punya hati yang ikhlas kepada Tuhan. Elevate terjadi ketika kita ikhlas kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan, Daud datang ke rumahnya bawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini baru saja makan korban. Baru saja ada yang meninggal gara-gara pegang tabut perjanjian. Memang ada aturan khusus bagi orang yang mengangkat tabut perjanjian. Tidak boleh orang sembarangan. Hanya dari suku Lewi yang boleh mengangkat tabut perjanjian. Itu pun tidak boleh menyentuh tabut itu. Tidak boleh. Sebab ketika dia menyentuh tabut itu, dia pasti akan mati. Karena Tuhan akan murka akan hal itu. Dan kalau imam suku Lewi yang mengangkat tabut perjanjian itu harus dalam keadaan kudus.
Dia harus menguduskan dirinya, tidak boleh menajiskan dirinya. Wah, memang ada aturan yang sangat ketat di dalam mengangkat tabut perjanjian. Nah, sekarang tabut itu dibawa ke rumah daripada Obed-Edom. Saudara, Obed-Edom tidak bisa menolaknya. Obed-Edom tahu bahwa tabut perjanjian itu adalah Allah yang hadir di situ. Dia seorang suku Lewi, dia tahu persis tentang tabut perjanjian. Dia nggak bisa menolak. Walaupun dia tahu baru saja ada korban. Kenapa? Karena Usa itu tidak hormat kepada tabut perjanjian. Dia nggak bisa nolak. Dia terima tabut perjanjian. Dan dia melakukannya dengan ikhlas. Saudara, perlu keikhlasan kita ketika kita berhadapan sama Tuhan. Perlu keikhlasan di hati kita ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Ikhlas itu artinya tulus hati, bersih hati. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang melakukan sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Itu orang ikhlas itu. Dan saya sangat percaya Obed-Edom ketika menerima tabut perjanjian, dia nggak punya agenda terselubung di balik itu. Dia nggak ada udang di balik rempeyek. Dia benar-benar ikhlas menerimanya. Nggak ada agenda tersembunyi. Dia hanya mau supaya tabut itu tidak hujan kehujanan, tidak panas kepanasan. Dan dia benar-benar bertanggung jawab menjaga tabut perjanjian itu. Obed-Edom itu seorang penunggu pintu gerbang bait Tuhan. Dia tahu persis tentang bagaimana menjaga tabut perjanjian. Dan dia ikhlas melakukannya. Dan ketika dia ikhlas, rela melakukannya tanpa mengharap imbalan, tanpa pamrih apapun. Pokoknya hanya untuk Tuhan saja. Hati Tuhan tergerak dan memberkati dia. Bapak Ibu, mari kita belajar untuk ikhlas kepada Tuhan. Saudara belajar ibadah-ibadah seperti ini, belajar ibadah dengan ikhlas. Walaupun kita tahu bahwa ada kuasa dalam ibadah. Walaupun kita tahu bahwa ibadah itu ada kekuatan di dalamnya. Walaupun kita tahu ada berkat kalau kita beribadah kepada Tuhan. Tapi bukan itu tujuan kita beribadah. Biar saudara hadir di sini beribadah dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apa-apa dari Tuhan. Ikhlas saja. Yang penting ibadahku menyenangkan hati Tuhan. Yang penting pujian penyembahanku menyenangkan hati Tuhan. Pokoknya aku mau berbakti saja kepada Tuhan. Pokoknya aku mau mengabdi saja kepada Tuhan. Waktu kau ikhlas seperti itu, hati Tuhan akan tergerak kepadamu. Pak, Ibu, nanti kan kita akan memberi persembahan. Tadi sudah ya. Waktu kita beri persembahan, mari kita belajar. Kita beri persembahan, beri korban kepada Tuhan dengan ikhlas. Tanpa mengharap balasan. Walaupun ada janji firman Tuhan, apa yang kita tabur, kita akan menuai. Kalau kita nabur banyak, kita nuai banyak. Walaupun ada janji firman Tuhan, kalau kita memberi kepada Tuhan, Tuhan akan membuka tingkap langit, mencurahkan berkat berlimpah kepada kita. Tapi bukan itu tujuan kita memberi. Waktu kita belajar memberi, mari kita belajar dengan ikhlas saja. Pokoknya pemberianku menyenangkan hati Tuhan. Pokoknya hati Tuhan senang dengan semua pemberianku. Udah seperti itu saja. Waktu kita ikhlas seperti itu, Tuhan akan tergerak buat kita. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Bagi saudara-saudaraku yang melayani Tuhan, melayanilah dengan ikhlas. Walaupun kita tahu ya, jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Setiap kali saudara berjerih lelah untuk Tuhan, nabur untuk Tuhan, pasti saudara akan menuai. Tapi bukan itu tujuan saudara melayani.
Mari kita melayani dengan ikhlas. Kita korban dengan ikhlas. Tujuannya supaya hati Tuhan disenangkan. Dan waktu kita ikhlas seperti itu, elevate akan terjadi bagi kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan waktu kita punya hati yang ikhlas kepada Tuhan, itu juga akan mempengaruhi hubungan kita dengan yang lain. Kita akan ikhlas kepada suami, ikhlas kepada istri. Di tempat kerja kita jadi karyawan yang ikhlas. Pak, Tuhan senang dengan orang yang ikhlas. Ada jemaat kami kerja di sebuah perusahaan, memimpin perusahaan itu, dia punya keahlian. Perusahaan itu dari nol, berkembang, maju. Ketika sudah maju, dia kemudian mulai disingkirkan perang-perang. Karena owner perusahaan memasukkan ponakannya. Pelan-pelan politik kantor bekerja, hanya dia tersingkirkan. Dan kemudian perusahaan bikin rekayasa seolah-olah ini jemaat ini melakukan kesalahan. Akhirnya di PHK tanpa pesangon. Sakit gak saudara? Sakit. Orang-orang kasih tahu sama dia, udah kamu gugat ke Depnaker, pasti menang. Kamu punya bukti-bukti. Ada pengacara yang bilang, saya bantuin. Udah, free of charge. Gak usah kamu bayar saya bantuin. Pasti menang. Dia bilang, enggak usah. Saya ikhlas. Tapi kamu diperlakukan tidak, enggak apa-apa. Saya ikhlas. Ikhlas. Dipecat tanpa pesangon. Dihina seperti itu. Tapi sudah tahu ketika dia ikhlas menerima, 1 minggu kemudian ada yang telepon dia. Dari temannya, teman SMP. Hai, kamu di mana? Hai, kita lama udah ketemu ya. Ini saya cari-cari nomormu ini. Bagus saya bisa dapat nomormu. Ayo kita ketemuan yuk. Waktu ketemuan ternyata temannya ini itu sudah kaya. Kok salah, ya hampir jadi konglomerat, pokoknya udah kaya lah. Dan temannya nih mau buka perusahaan dan membutuhkan keahlian ini orang. Dan ditawarkan dengan fasilitas yang jauh lebih baik. Dikasih saham kosong dan dikasih gaji yang lebih banyak. Lihat, waktu kita ikhlas, Tuhan akan buka jalan untuk hal yang lebih baik bagi kita. Tuhan senang dengan orang yang ikhlas, walaupun tidak mudah untuk jadi orang yang ikhlas. Ketika elevate terjadi, maka kita harus tetap rendah hati. Waktu Tuhan sudah mengangkat hidupmu, jangan pernah merubah, meningkatkan gengsimu. Coba lihat si Obed Edom ini. Waktu dia sudah diberkati berlimpah-limpah. Anak mantu cucu diberkati berlimpah-limpah. Dia tetap hidup seperti semula. Dalam 1 Samuel 15 ayat 18 berkata, Obed Edom serta Yel para penunggu pintu gerbang. Tetap dia didaftar menjadi penjaga pintu gerbang. Artinya dia tetap melayani sebagai penjaga pintu gerbang. Nggak ada yang berubah. Pak, Ibu, kalau Tuhan sudah mengangkat hidupmu, ingat baik-baik. Jangan pernah merubah gaya hidupmu. Katakan amin. Biar tetap rendah hati. Sebab ketika kau merubah gaya hidupmu, membuat gengsimu lebih tinggi, menuntut orang lebih menghormatimu, menuntut orang untuk selalu memberikan penghargaan kepada setiap jerih lelahmu, kau menjadi sombong, menjadi angkuh. Maka Alkitab berkata orang yang angkuh, orang yang sombong, itu lawannya Tuhan. Alkitab mencatat ada seorang raja namanya Usia. Dia raja muda, 16 tahun. Dia diangkat oleh Tuhan menjadi raja Israel. Dan Tuhan menyertai dia.
Akhirnya dia menjadi raja yang berhasil, raja yang kuat. Dan ketika dia sudah menjadi raja yang kuat, Alkitab berkata dia berubah menjadi tinggi hati. Satu hari dia masuk ke rumah Tuhan untuk membakar ukupan di mezbah pembakaran ukupan. Padahal sebenarnya itu tidak boleh raja sekalipun untuk masuk ke bait Allah membakar ukupan. Hanya boleh imam-imam keturunan Harun yang mempersembahkan korban ukupan kepada Tuhan. Tapi ini raja, dia merasa sudah hebat. Dia masuk ke bait Allah. Dia mau persembahkan korban ukupan. Imam-imam yang tahu hal itu segera bergegas masuk ke bait Tuhan. Memperingatkan Raja Uzia. Raja Uzia waktu diperingatkan marah dia. Dan dia lemparkan ukupan itu kepada para imam. Dan apa yang terjadi saudaraku? Tiba-tiba dahi Raja Uzia nampak kusta, muncul kusta. Dan dia kemudian mengidap penyakit kusta. Pada masa itu penyakit kusta itu penyakit yang najis sekali. Orang yang kena penyakit kusta itu harus diasingkan dari kota. Nggak boleh tinggal di rumah, nggak boleh tinggal di kota. Itu harus tinggal di tempat-tempat pengasingan di pinggir-pinggir kota. Dan itu yang terjadi kepada Raja Uzia. Walaupun dia raja, waktu dia kena kusta, dia langsung diasingkan. Dan dia mati sebagai orang kusta. Kalau kita berubah menjadi sombong, angkuh, waktu Tuhan mengelevate kita, maka gampang sekali Tuhan menurunkan kita kembali. Jadi kalau Tuhan sudah mengangkat derajatmu, mengangkat hidupmu, tetaplah rendah hati. Katakan amin. Walaupun memang saudara-saudara ya, untuk menjadi tetap rendah hati tidak mudah loh. Ketika orang-orang sudah mengagungkan, memuji kita, untuk tetap rendah hati tidak mudah. Di sebuah gereja diadakan perlombaan orang paling rendah hati tahun itu. Dan terpilihlah seorang bapak sebagai orang yang paling rendah hati di gereja itu pada tahun itu. Bapak ini senang. Dia kemudian dipanggil maju ke depan, dikasih lencana dari emas disematkan di dadanya. Bapak ini senang. Dikasih penghargaan sebagai orang yang paling rendah hati. Minggu berikutnya dia datang, dia masih pakai lencana emas itu. Minggu datang ke gereja, tetap dia pakai lencana emas itu. Pokoknya tiap hari Minggu kalau dia ibadah, dia selalu pakai lencana emas itu. Lalu majelis tanya sama dia, Pak, kok Bapak terus-menerus memakai lencana emas itu? Dan Bapak itu bilang begini, iya, saya sengaja pakai lencana ini. Supaya semua orang tahu, saya orang yang rendah hati. Langsung panitia berunding, kemudian lencana itu ditarik lagi dari dia. Kenapa? Karena seketika itu dia sudah jadi sombong. Tidak mudah untuk tetap rendah hati ketika berkat datang dalam hidup kita. Ketika orang-orang mulai menghormati kita. Ketika orang-orang mulai menyanjung kita. Ketika popularitas mulai datang dalam hidup kita. Tidak mudah tetap rendah hati. Tapi saya mau bilang sama saudara, jagalah hatimu tetap rendah hati. Jangan suka pamer kalau kau sudah diangkat oleh Tuhan. Tetap hargai orang lain kalau kau sudah diangkat oleh Tuhan. Kalau saudara salah, minta maaf. Walaupun kau punya posisi yang tinggi. Tidak merendahkan orang lain kalau kau sudah ada di atas. Dan mau melayani apa saja di gereja. Mau bergaul dengan siapa saja. Tidak memandang remeh orang lain. Kalau kau sudah diangkat oleh Tuhan. Siapkan hatimu untuk diangkat oleh Tuhan. Tapi siapkan hatimu juga untuk tetap punya karakter yang baik di hadapan Tuhan. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Selamat mengalami elevate dari Tuhan. Tuhan kita baik. Tuhan sayang kepada kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan
yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, amin, ku persembahkan kepada Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Amin, amin. Bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak Ibu, tundukkan kepalamu. Biarkan Tuhan menguji hatimu. Bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Aku mau ikhlas kepadamu. Aku mau ikhlas melayani Engkau. Aku mau ikhlas beribadah kepadamu. Aku mau ikhlas memuji, menyembah. Hanya untuk Engkau saja. Bukan untuk aku. Aku tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Haleluya, haleluya. 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 Mari kita minta Tuhan menguji hati kita. Lebih ikhlas lagi kepada Tuhan. Miliki hati yang ikhlas kepada Tuhan. Tulus kepada Tuhan. Bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada agenda apa-apa di hadapan Tuhan. Semuanya hanya untuk Tuhan saja. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saudara berkata, sayalah orangnya. Saya mau belajar ikhlas kepada Tuhan. Mari angkat tanganmu yang tinggi. Bilang, Tuhan, ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Shikalama lama 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 lama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jamaah setiap tangan terangkat. Jamaah kami Tuhan. Bentuk hati kami. Bentuk hati kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kami jadi orang yang ikhlas kepada Tuhan. Haleluya. Ikhlas kepada keluarga kami. Ikhlas kepada anak-anak. Ikhlas kepada suami. Ikhlas kepada istri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jamaah setiap tangan terangkat. Jamaah. Jangan ada satupun yang terlewatkan ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Turunkan tanganmu. Khotbah sudah selesai dan kami bersyukur. Khotbah datang kepada kami hari ini. Teguran-teguran, nasihat-nasihat yang memerdekakan kami terima hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami simpan setiap kebenaran firman dalam hati kami. Kami merenungkannya siang dan malam. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin, 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 amin. Haleluya, silakan duduk saudara.
Haleluya, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar dan saya percaya semua kita tentunya pasti diberkati. Yang diberkati boleh sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Pastor Hengkiso yang sudah jadi berkat luar biasa bagi kita. Tuhan berkati kesehatannya, memberkati keluarganya, dan memberkati pelayanannya. Pastor Hengkiso akan melayani kita nanti sampai dengan ibadah yang keempat. Jadi Bapak Ibu yang mau datang lagi silahkan. Karena tadi saya tanya khotbahnya berbeda, luar biasa. Saya percaya semua kita diberkati. Haleluya. Dan lewat kesempatan ini kami juga mendorong saudara untuk mengikuti program Revival Night. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 20 malam. Kita percaya kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan Tuhan hadir lewat program ini. Dan Tuhan akan melawat kita juga lewat program ini. Dan Bapak Ibu yang memiliki pergumulan dalam doa, dapat menghubungi hotline doa. Ya, ada hotline doa, ada begitu banyak pendoa yang siap mensupport saudara dalam doa. Dan kita percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Haleluya. Dan kita akhiri ibadah pada siang hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita mau satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan hanya untuk nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang sudah hadir dari permulaan hingga akhir dari ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Setiap kami akan diberkati Tuhan. Dan kami percaya kami akan pulang tidak sama seperti kami datang. Yang sakit percaya dalam nama Yesus Tuhan memberikan kesembuhan. Yang berbeban berat percaya dalam nama Yesus Tuhan memberikan kelegaan. Dan kami percaya sepanjang 1 minggu ke depan apa yang kami kerjakan, kami percaya Engkau Allah Immanuel yang akan turut bekerja bersama-sama dengan kami, mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, sebelum kita pulang, buka hatimu dan terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih oleh anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan intim dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya dan diberkati mengatakan amin, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.